Banyak yang menyayangkan kejadian ritual Payangan Jember yang sempat viral lantaran apa yang dilakukan dalam ritual tersebut harus menghilangkan banyak nyawa. Meskipun itu disebabkan alam dengan ombaknya yang besar itu hingga menyeret dan menenggelamkan para anggota kelompok aliran dengan ritual yang tak lazim, dengan mandi di pantai selatan dini hari. Dan pantai selatan itu juga sudah terkenal bahaya dan angker. Kini masyarakat banyak yang penasaran dengan sosok pimpinan Tunggal Jati Nusantara yang mengkomandoi ritual di Pantai Payangan, yakni bernama Nur Hasan. Nur Hasan sendiri ini selamat dari peristiwa ritual mandi air laut tersebut. Mengulas Nur Hasan, sosok pimpinan yang mengarahkan ritual aneh ini sebelumnya diketahui pernah merantau ke Malaysia. Peristiwa ritual mandi air laut yang dilakukan sekelompok orang dari kelompok Tunggal Jati Nusantara yang berujung maut ini sebenarnya sudah lama terbentuk dan mempercayai arahan Nur Hasan untuk hidup tentram di dunia ini. Para jamaah Tunggal Jati Nusantara ini melakukan prosesi ritual mandi laut untuk menenangkan diri. Pimpinan rombongan yang merupakan jamaah Tunggal Jati Nusantara merupakan pria berusia 38 tahun Berdasarkan informasi yang dirangkum, Nur Hasan bukanlah ustadz atau kiai. Sebelum tahun 2014, dikatakan bahwa Nur Hasan sempat merantau ke Malaysia. Saat 2014 itu, dirinya baru kembali ke kampung halaman. Selama ini, masyarakat mengetahui jika pekerjaan Nur Hasan adalah seorang MC dalam hajatan dangdut atau kegiatan lainnya, dan ia juga dikenal sebagai penjual online. Masyarakat sekitar mengenalnya sebagai paranormal yang kabarnya bisa menerawang masa depan orang lain, juga memberikan ketenangan jiwa dan lain sebagainya. Rumah Nur Hasan sering didatangi banyak tamu, terutama kalau malam Jumat. Sebelum peristiwa ritual maut terjadi, semua anggota ritual berkumpul di rumah Nur Hasan dan bertolak bersama-sama ke Pantai Payangan Jember. Di lokasi kejadian, salah seorang petugas sudah memperingatkannya agar jangan turun ke laut, sebab ombak pantai selatan sedang besar. Juga diakui oleh juru kunci makam Bukit Samboja bernama Salidin. Ombaknya besar dan sudah saya beri pesan supaya jangan dekat-dekat laut, ucap Salidin mengingatkan. Namun peringatan tersebut tidak diindahkan, sehingga terjadilah peristiwa ritual maut tersebut, termasuk Nur Hasan salah satunya. Nasib sang pimpinan ini berhasil selamat. Seperti yang dirangkum beberapa sumber, rombongan padepokan jamaah Tunggal Jati Nusantara, mereka menggelar ritual khusus di kawasan pantai. Biasanya ritual mandi ini dilakukan setiap penanggalan Kliwon di kalender Jawa. Peristiwa tersebut berawal saat 24 orang berangkat dari desa Duku Mencek, Kecamatan Sukorambi untuk menggelar ritual di area Pantai Payangan dan Watu Ulo. Warga yang ikut ritual berasal dari berbagai kecamatan di wilayah Jember dan tergabung dalam Padepokan Jamaah Tunggal Jati Nusantara. Para kelompok Tunggal Jati Nusantara tiba di Pantai Payangan Jember pukul setengah 12 malam. Ritual ini bukanlah yang pertama kali, beberapa sering dilakukan tak hanya di pantai, namun juga di sungai. Lokasi Pantai Payangan Laut Selatan Jember yang dikenal sebagai
tempat penghuninya Ratu Nyi Roro Kidul yang merupakan sosok pimpinan makhluk halus ini kerap dijadikan tempat ritual oleh beberapa komunitas. Menurut penuturan warga setempat, jadi warga di sana tidak heran dengan ritual pengunjung yang datang tersebut. Setelahnya, peserta Jamaah Tunggal Jati Nusantara berkumpul, kemudian mulai beranjak ke laut. Sebelum turun mandi ke laut, prosesinya diawali dengan tabur bunga. Peserta yang kesemuanya memakai pakaian serba hitam, memakai kaos hitam berlogo dan bertuliskan nama kelompok Tunggal Jati ini, kemudian membentuk dua barisan dan saling bergandengan tangan. Kemudian mereka turun ke laut, bermaksud untuk mandi di air laut sebagai bentuk menyucikan diri. Saat melakukan ritual itu, tanpa diketahui ombak besar tiba-tiba menghantam mereka, yakni sekitar pukul 1 dini hari. Mengetahui kejadian, para kelompok yang melakukan ritual terseret ombak dan tenggelam. Warga setempat melakukan pertolongan semampunya. Pasalnya kondisi saat itu ombak laut cukup tinggi. Akhirnya warga meminta bantuan pihak kepolisian untuk menyelamatkan mereka. Petugas kepolisian juga berkoordinasi dengan tim SAR hingga TNI untuk membantu pencarian korban. Lantas dalam kejadian ini, masyarakat banyak yang menginginkan agar ritual maut ini untuk diusut agar kejadian tidak terulang lagi. Kini pihak berwajib telah turun tangan untuk mengusut hingga sang pemimpin kelompok ini mengarahkan ritual mandi di pantai selatan saat dini hari dan dalam kondisi ombak besar. Hasan sudah diperiksa oleh Satreskrim Polres Jember dan sekarang berstatus saksi. Tidak menutup kemungkinan status Nur Hasan bisa berubah menjadi tersangka, sebab apabila merujuk pasal 359 KUHP, jika kegiatan seseorang membuat nyawa orang lain celaka bisa dijerat pidana. Banyak yang mencari tahu tentang padepokan di Jember ini yang mengharuskan ritual mandi di pantai selatan demi untuk menenangkan hati. Tak banyak informasi perihal padepokan Tunggal Jati Nusantara di dunia maya atau internet.